Shalom Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita memulai ibadah. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang Kristen adalah manusia yang sama sekali baru secara batiniah. Roh Kudus memberi mereka kehidupan baru. Dan mereka tidak lagi sama dengan kehidupan yang lama. Kita bukan diperbarui, direhabilitasi, atau dididik kembali. Kita diciptakan kembali atau ciptaan baru. Kita diciptakan kembali dalam rupa ataupun dengan bentuk yang baru. Hidup dalam kesatuan yang vital dengan Kristus. Pada saat bertobat, kita tidak hanya membalik halaman baru. Kita memulai suatu kehidupan baru di bawah Tuhan yang baru. Walaupun keadaan baru ini benar-benar bersifat perorangan, Paulus sebenarnya mengatakan lebih banyak lagi. Orang-orang percaya bukan hanya diubahkan dari dalam, tetapi merupakan suatu tatanan energi kreatif yang sepenuhnya baru, yang dimulai bersama Kristus. Ada perjanjian yang baru, perspektif baru, tubuh yang baru, gereja yang baru. Seluruh ciptaan diperbarui. Jadi inilah yang patut untuk kita perhatikan. Ini bukanlah sebuah perubahan dangkal yang akan segera digantikan dengan hal-hal baru lainnya. Ini adalah suatu tatanan yang sama sekali baru dari seluruh ciptaan di bawah otoritas Kristus. Diperlukan suatu cara baru untuk memandang semua manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah kehidupan kita mencerminkan perspektif baru ini? Saudaraku yang terkasih, Allah membawa kita kembali kepada dirinya, yaitu mendamaikan kita dengan menghapuskan dosa-dosa kita dan menjadikan kita benar di hadapan Dia. Apabila kita percaya kepada Kristus, kita bukan lagi musuh Allah atau orang asing baginya, karena kita telah diperdamaikan dengan Allah. Kita memiliki hak istimewa untuk mendorong orang-orang lain melakukan hal yang sama, dan dengan demikian kita adalah orang-orang yang dipercayakan dengan tugas pelayanan pendamaian itu. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa membawa damai dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Surgawi atas karunia dan berkat yang Kau berikan kepada kami.
Terkhusus pada hari ini, Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini, di saat kami Engkau berikan waktu untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati para jemaat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Kami mau sertakan mereka hanya ke dalam perlindungan Tuhan, hanya ke dalam penyertaan Tuhan, sehingga dimanapun para jemaat-Mu saat ini berada, baik yang masih di rumah, yang akan melakukan aktivitas mereka, yang telah berada di tempat mereka bekerja, maupun yang saat ini sedang di dalam perjalanan, biarlah Tuhan saja yang senantiasa melindungi dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk senantiasa mampu menjadi pembawa damai dimanapun kami berada, sebab kami telah Engkau perdamaikan dengan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami yang tadinya harusnya menerima hukuman Tuhan, tetapi Tuhan telah memberikan kepada kami keselamatan dan kehidupan. Ya Allah Bapa, pada saat ini pun kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati perjalanan mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, dan Tuhan juga yang melindungi mereka dimanapun saat ini berada. Secara khusus buat anak-anak jemaat-Mu yang saat ini sedang menimba ilmu dimanapun studi mereka, Tuhan yang kiranya memberkati mereka, memberkati studi mereka, agar mereka beroleh ilmu dan menjadi anak-anak yang senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga mau bawakan di dalam doa kami kepada para jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan, Tuhan yang menghiburkan mereka dan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan mereka. Dan juga kepada para jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka memperoleh perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhanlah kiranya yang menjagai mereka, menguatkan mereka, dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap obat yang mereka konsumsi, berkati para dokter dan para medis yang juga merawat mereka, juga buat keluarga yang merawat, agar senantiasa Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Ya Allah Bapa, berkatilah juga kami untuk melanjutkan setiap pelayanan dan pekerjaan kami, agar kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai kami. Sempurnakanlah kiranya ya Bapa permohonan kami ini ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara-saudari, kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitas kita hari ini. Salam sehat selalu.